Betul. Nah, mungkin sekarang kita mau jawabin beberapa pertanyaan dari audiens ya. Tadi udah ada yang nanya nih, untuk investasi jangka panjang, dana pensiun, itu better saham atau reksadana saham ya kok untuk jangka 10 tahun? Dia buat dana pensiun. Oke. Kalau better, ya better itu kan jawaban better untuk si A dan si B beda. Nah, Iya, betul. sekarang ditanya, kamu ngerti nggak saham? Misalnya jawabannya ngerti, ya lebih baik saham. Kenapa? Karena kan kita bisa kendalikan sendiri. Iya, Tapi iya. kalau kita nggak ngerti saham, ya lebih baik reksadana saham. Kenapa? Karena ada yang membantu mengendalikan. Jadi paling nggak Iya. resikonya tidak seberbahaya kalau kita langsung ibaratnya kita nggak bisa nyetir mobil tapi suruh nyetir mobil sendiri. Itu kan resiko Hmm, kecelakaannya tinggi. Nah gitu. Jadi kalau ditanya bagus mana, kamu ngertinya yang mana? Gitu. iya. Jadi kembali Nah, dua-duanya bagus, tergantung kita ngertinya yang mana. iya, menyesuaikan lagi ya, balik lagi ke diri Ya masing-masing ya, betul, cocok. Dan pahamnya tuh yang mana, karena itu yang paling penting. betul sekali. Oke, nih, kok ada tips and trick berinvestasi terbaik baiknya gimana ya? Mungkin tips and trick untuk mulai investasi kali ya, mungkin masuk pertanyaannya. Hmm. Tips and trick mulai investasi yang pasti gini, kita kan setiap orang kerja pasti punya penghasilan ya. Mm-mm. Nah, kita sisihkan di awal. Jadi itu syarat utama kalau mau investasi secara stabil. Berapapun Mm-mm. misalnya hanya 5% aja dari penghasilan. Misalnya gajinya 5 juta berarti investasikan 250.000. Tapi Mm. setiap bulan secara tertib dan konsisten. Kemanapun misalnya ke reksadana gitu ya. Ya udah tiap Iya. bulan tabungin ke situ terus terus nanti kalau sudah 1 tahun misalnya itu akan menjadi kebiasaan. Ketika Iya. kita nggak bisa, misalnya kita bulan ini nggak bisa investasi, akan merasa apa ya kayak ada yang kurang atau malah menyesal gitu. Nanti bulan depan akan bayar lebih banyak lagi gitu. Jadi kita timbulkan kebiasaannya dulu. Kalau udah terbiasa, ntar udah ngalir, udah enak sendiri. Jadi disisihin di awal ya, bukan kalau ada uang sisa baru diinvestasiin ya, tapi justru harus dipisahin dulu di awal. Ya, kalau sisanya di awal pasti kekumpul. Kalau sisa Mm-mm. belum tentu kumpul. Oh, nanti ada duit sisa malah dipakai belanja ya kok. Iya. Oke, kalau mungkin kalau dari Ko Cece sendiri ada ini nggak mungkin yang mau disampaikan nih ke anak-anak muda yang mungkin belum mulai investasi atau baru mau mulai investasi? Oke, kalau untuk teman-teman yang belum investasi, kita butuh lingkungan yang mendukung. Ya kalau kita keluarga sama sekali nggak ada yang melek investasi, teman-teman dekat nggak ada yang investasi, pasti susah buat kita karena ada mental block namanya. Kita akan Hmm, ya. merasa apaan sih investasi itu takut ntar serem rugi segala macam gitu. Nah kita harus mau membuka pikiran kita. Dari mana? Paling gampang baca buku atau lihat YouTube deh. Itu kan paling gampang YouTube. zaman sekarang udah murah banget ya. Atau baca Iya, IG yang kayak IG-nya cari cuan, IG-nya keuangan itu kan semua edukasi. Nah, baca IG gratis cuma modal kuota. Kalau kamu mau mulai terbuka, pelan-pelan pasti bisa. Terus tinggal pelan-pelan belajar, tentukan investasi apa yang harus saya pilih gitu. Itu yang belum kenal ya, jadi belum tahu tentang investasi. Nah, kalau misalnya udah mulai investasi, pertegas aja tujuannya apa. Kalau tujuannya jelas, lalu jangka waktu atau time frame-nya itu juga jelas, ketika ada fluktuasi, itu kita juga akan jauh lebih tenang. Tapi tentunya kita harus pilih instrumen yang tepat ya. Yang tepat itu maksudnya yang sesuai. Jangan misalnya tahun depan kita mau nikah, masukinnya ke saham gitu. Kalau sahamnya bener, oke. Kalau sahamnya salah, nggak jadi nikah nanti gitu kan. iya. Pilih instrumennya yang benar, udah sesuai tujuannya. Jadi biarpun dia misalnya kayak kemarin dibanting IHSG dari 7.300 sampai 6.600, kalau saya pribadi malah senang. Kenapa? Bisa nambah Iya, banyak. Nah, ini betul. kalau kalau dari kacamata investor ya, kalau trader beda lagi mindsetnya. Jadi kalau kita Mm-mm. pikirnya investasi, santai aja. Jadi kan ada dua Iya. pilihan kalau investasi. Mau kita nambah setiap bulan, yang istilahnya adalah dollar cost averaging atau nyicil tiap bulan. Atau kalau kita ngerti sama situasi pasar, ya kita tahan dulu. Kalau udah mahal nggak usah belanja dulu. Nanti kalau ada diskon baru belanja. Cuma kan itu butuh pengalaman dan ilmu ya. Nah Iya, iya. tinggal teman-teman sesuaikan aja mana yang lebih nyaman. Oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih kok. Kok berapa sih persentase untuk dana proteksi dari total penghasilan ya? Mungkin dana darurat kali ya maksudnya.
Kalau proteksi itu biasanya kita identikan dengan namanya asuransi atau BPJS. Kalau proteksi ya, itu Mungkin maksimal proteksi itu maksimal 10% dari penghasilan. maksimal. Berapapun penghasilan kita, mau penghasilannya misalnya 1 juta, berarti maksimal 100.000. Kalau 10 Hmm, juta ya maksimal 1 juta. Begitu juga kalau 100 juta maksimal 10 juta. Nah, semakin tinggi penghasilan kita, pasti kan kita pengen dilindungi dengan lebih lebih baik ya. iya Nggak mungkin betul. orang yang penghasilan 100 juta mau cuma di cover rumah sakit kelas 3 misalnya. Kan nggak mungkin, pasti maunya yang utama gitu kan. Nah, jadi 10% aja. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena namanya proteksi sifatnya kan jaga-jaga. Itu uangnya Iya, hilang loh. Kalau proteksi itu namanya kita bayar satpam buat jaga di rumah, nggak kemalingan pun kita bayar kan. Jadi uangnya hilang. iya betul. Nah, kalau kita bayar satpamnya terlalu tinggi, sampai 50% dari gaji kita, ya habis lah pasti. Kita nggak bisa Iya. investasi. Hmm. Oke, mungkin itu jawabannya ya untuk dana proteksi ya, bukan dana darurat berarti. Kalau dana darurat tadi beda lagi bahas juga. Ya, Nah, mungkin benar. next ada yang nanya lagi nih Pak. Pak izin bertanya, tips untuk memulai investasi bagi pemula bagaimana ya Pak? Dengan modal yang kecil, sebaiknya investasi apa ya? Oke, modal kecil itu berapa? Misalnya 100.000 gitu ya, misalnya. Itu kita bisa beli reksadana. Pasar Iya uang betul. bisa, pendapatan tetap bisa, saham bisa, reksadana saham ya maksudnya. Itu Iya, bisa. reksadana. 100.000 tiap bulan, ya bisa-bisa aja, nggak jadi masalah gitu. Yang penting ya kita ngerti, kita harus di reksadana yang seperti apa. Misalnya pasar uang, kan ada banyak tuh, reksadana kan ada banyak manajer investasi. Kita pilih yang mana sih kira-kira yang paling baik secara performa misalnya, atau yang secara historis juga baik. Tabungin aja 100.000 tiap bulan ke situ. Kalau misalnya naik 5% setahun, itu udah lumayan lah. Walaupun nggak Mm-mm. besar-besar banget, tapi setidaknya tumbuh kan uangnya. Sebenarnya ke saham pun bisa. Saham yang harganya di bawah Rp100 berarti ya harganya ya. Itu kan di bawah 100.000. Contoh Mm-mm. lah, contoh. Misalnya katakanlah teman-teman mungkin tahu saham Ciro Muncul misalnya. Nah itu tabungin tiap bulan 90.000 untuk harga saat ini ya. Karena dia sering sideways, jadi kan 90.000 terus 90.000 terus setahun bisa kekumpul juga. Berarti 12 lot kan dapat lumayan gitu. Mm-mm. Nah, yang penting kita Iya, belajar aja. Belajar, pahamin apa ya, masuk udah. Harus berani mencoba. Jadi kita memang iya, harus berani keluar uang dulu ya. Keluar uang seratus iya. ribu, tahu nih, oh ternyata rugi tuh rasanya kayak gini. Oh untung tuh kayak gini. Nanti tambah lagi gitu aja. Karena kalau walaupun udah belajar nih tapi nggak berani mulai juga percuma ya kok. Karena bakalan Ya, ya tetap yakin gitu. ya, Walaupun tadi dibilang nggak boleh asal masuk, cuman kalau belajar doang tapi nggak dicobain ya percuma juga. oke, betul. Jadi sebenarnya masuk atau praktek itu adalah salah satu bagian dari belajar. Misalnya Iya kita betul. punya uang 1 juta, kita mau belajar Hmm, nih, masukin iya, 100.000 ke semua instrumen. 100 ke reksadana pasar uang, 100 ke reksadana pendapatan tetap, 100 ke reksadana saham, 100 ke saham, 100 ke kripto misalnya. Semua dimasukin, nanti kita akan kenal sendiri sama instrumen masing-masing. Oh ternyata kripto karakternya gini, oh ternyata ini gini. Belajar nggak masalah kan di awal. Nanti setelah kita paham, barulah masuk lebih banyak lagi. oke. Nah, tadi kan udah disinggung juga nih, bisa masukin ke beberapa instrumen kan kalau kita mau coba. Nah, kalau dari Coach Cece sendiri, sebenarnya rekomen nggak sih untuk kita, apa ya bilangnya, diversifikasi portofolio gitu? Mungkin berapa persen di saham, berapa persen di reksadana, mungkin ada yang di kripto. Itu Coach Cece sendiri ngelakuin nggak? Oke, gini. Kalau diversifikasi, kalau saya pribadi, diversifikasi atas dasar tujuan. Maksudnya Mhm. gini, misalnya saya taruh dana darurat di reksadana pasar uang. Ya. Itu misalnya ya contoh aja, 20% dari total aset misalnya. Itu untuk jaga-jaga. Jadi saya taruh di pasar uang, kenapa? Karena kan cepat cairnya dan aman. Nah, sementara Mhm. dana untuk misalnya mau beli rumah atau apa, taruh di saham. Misalnya sekian Mhm. persen. Lalu nanti kalau buat dana pensiun, saya taruh di mana lagi? Misalnya di reksadana saham. Nah itu, jadi diversifikasi berdasarkan tujuan. Nah bisa juga kalau kamu yakin banget nih, misalnya ya, kalau kita ngerti di saham misalnya. Kita ngerti dengan saham A, dan Mhm. kita sangat yakin betul perusahaan ini bakal tumbuh gitu. Kita masukin 100%, walaupun terdengar gila, tapi kalau kita paham bener, bisa jackpot itu nanti. Iya betul, bisa Hmm. baker ya. Nah, cuma tergantung kitanya ya. Kitanya yakin nggak nih? Kita berani nggak? Misalnya punya aset total 100 juta, kita masukin 100 juta ke saham A.
hanya satu saham doang. Berani nggak? Kalau kita yakin banget, kita misalnya kenal ownernya, bisa baca laporan keuangannya, tahu prospeknya, ya kenapa harus takut gitu? Kalau yakin Betul. ya. Tapi kalau kitanya nggak ngerti, ya jangan. Itu namanya nekat. Ya, betul. Jadi kalau Coach Cece sendiri itu berdasarkan tujuan ya, dan Ya, teman-teman juga boleh boleh aja diversifikasi karena kalau misalkan IHSG-nya misalkan crash, ternyata dia masih ada uang di tempat lain, itu kan jadi lebih aman juga ya. Atau mungkin bahasanya itu ya, don't put betul. basket ya, Ya, diversifikasi itu. Nah, mungkin ada yang nanya lagi nih kok. Eh, kok nanya lagi, disebut finansialnya sehat, kalau proporsi pengeluaran compare ke pendapatannya itu berapa persen ya? oke. Kalau bicara sehat apa enggak, minimal ya otomatis pasti surplus dulu. Jadi anggaplah kita ada level-levelan lah. Level pertama harus surplus dulu. Jadi kita bisa nabung. Level kedua, kalau kita sudah punya dana darurat, kalau kita sudah punya proteksi, udah bisa investasi, itu kan berarti sudah ada di level yang lebih tinggi lagi. Artinya kan kita pasti udah bisa nyisikan buat dana darurat, bisa nyisikan proteksi, bisa nyisikan investasi. Kan udah pasti penghasilan kita udah, maksudnya porsinya lebih tinggi daripada, jauh lebih tinggi daripada pengeluaran. Nah, pada level akhirnya, level tertinggi, kita bisa 100% penghasilan masuk ke investasi semua. Itu bisa juga. Kalau kita sudah punya misalnya passive income, contoh kalau di saham, kita udah punya cukup besar asetnya, punya dividen misalnya, tiap tahun sudah dapat dari sana, ya udah penghasilannya buat tambah terus. Iya betul. Oke. Jadi pokoknya yang pertama harus surplus dulu ya, supaya bilang keuangannya Ya, itu sehat, target target pertama. pendapatan daripada pengeluaran itu malah itu nggak boleh itu. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana jika kita berinvestasi tapi investasinya rugi kok? Bagaimana cara menghadapinya? Mungkin lebih kayak ke psikologinya ya. Gimana cara kita ngatur Oke, psikologi dalam berinvestasi? oke, kalau masalah psikologi, investasi rugi itu wajar. Nggak mungkin investasi untung terus, gitu ya. Maksudnya hijau terus nggak mungkin. Nah, sekarang kembali ke tujuannya. Tujuannya buat kapan sih? Misalnya kita sekarang punya saham A gitu ya. Kita ngebeli saham ini tujuannya buat apa? Apakah Hmm, untuk misalnya dana pensiun? Sekarang rugi ya malah ditambah dong. Karena kan pas iya. lebih murah misalnya. Tapi kalau misalnya kita untuk trading, nah kalau nggak disiplin ya juga kacau jadinya. Nah, jadi Hmm, rugi itu ruginya yang seperti apa dulu, tujuannya apa, dan instrumennya apa dulu. Kita akan jawabannya beda nih. Contoh ya, misalnya kita invest di saham BBCA. Rugi nih, tapi kita nggak usah pusing dengan fundamentalnya dia gitu kan. Rugi malah kalau di harganya murah kita tambah. Tapi kalau hmm, kita misalnya di saham apa ya, saham misalnya saham bumi lah misalnya gitu. Yang secara fundamental mungkin nggak jelas atau gorengan gitu. iya. Kita investasi di sana, ketika dia rugi, apakah kita mau nambah nih? Kita yakin kan nih nambah nih? Nah gitu kan. Kan pasti beda jawabannya. Iya. Jadi kalau kita rugi tergantung tujuannya buat apa dan kapan dan kita investasinya di mana. Karena kayak walaupun sama-sama ya BB bumi gitu, kan beda banget ya dari fundamentalnya dan dari kinerja dia sepanjang tahunnya itu kayak gimana gitu kan ya. Tetap harus Yap, dianalisa lagi walaupun kayak yap. misalkan udah mau masuk, nggak boleh asal masukin ke emitennya ngasal gitu, tetap harus dianalisa satu-satu ya kok. Ya, betul sekali. Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan yang masuk lagi kali ya. Mungkin dari Coach Cece sendiri boleh dikasih closing statement sedikit dong buat teman-teman semua untuk mulai investasi. Mungkin kayak dikasih ingetin lagi nih, mungkin buat yang belum mau belajar atau mungkin masih asal-asalan investasinya gitu. Oke, buat teman-teman yang belum mulai atau baru mulai investasi, pertama kenali diri kita dulu. Kita tuh orangnya profil resikonya seperti apa? Apakah kita takut rugi atau kita siap rugi? Kenalin dulu pertama. Terus kedua kita belajar dulu tentang investasinya yang mau kita ambil nanti. Kita pelajari apa sih investasinya, A itu apa, B itu apa, C itu apa. Lalu harus punya tujuan. Itu penting banget. Karena tujuan sangkut pautnya sama psikologis kita. Kalau kita nggak punya tujuan, kita akan kacau nih. Turun dikit pasti tanya, gimana ya? Aduh gimana ya gitu. Karena nggak punya tujuan, itu udah pasti. Tapi kalau kita punya tujuan, kita akan bisa mengatasi kegalauan market itu dengan santai aja. Gitu ya. Terus yang intinya terus belajar supaya kita bisa melatih psikologis kita, melatih manajemen keuangan kita gitu. Karena semua ya proses ya, nggak mungkin pemula langsung jago semua kan pasti nggak bisa juga. Takut-takut tuh wajar lah. Jadi ya proses belajar, nikmati aja prosesnya. Jadi nggak usah takut, Dan
Dan kalau udah mau investasi juga harus tetap belajar terus ya, karena market kita Ya, kan terus gitu. Jadi kita nggak boleh stop belajar, nggak boleh mudah merasa puas gitu ya, Kak. betul, harus belajar terus. Iya, oke, betul. Nah, karena waktunya udah habis juga nih, kok. Thank you so much ya malam ini udah mau sharing banyak tentang. Sama-sama. Oke, thank you so much, kok. See you next Ya, time. thank you.